Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya, Fadli Sukowiryanto, di tatap muka ke-12 di mata kuliah Logistik dan Rantai Pasok Halal. Teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi dan teknologi dalam logistik dan rantai pasok halal. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan peran dan implementasi sistem informasi serta teknologi informasi dalam logistik dan rantai pasok halal. Kemudian yang kedua, bagaimana traceability berbasis digital atau ketelusuran berbasis digital. Kemudian yang terakhir ada blockchain dan IoT dalam logistik halal. Setelah teman-teman mempelajari materi hari ini, saya berharap teman-teman bisa mampu mengevaluasi bagaimana sistem informasi serta teknologi dalam logistik dan rantai pasok halal. Baik, teman-teman, teman-teman sebelum kita ke materi lebih dalam, teman-teman harus tahu ya, bagaimana peran dan implementasi sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem yang digunakan ya itu untuk mengelola ya. Jadi sistem informasi itu, sistem teknologi informasi itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola, mengontrol, memantau dan menjamin ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini sistem yang digunakan ya untuk mengelola ya. Mengontrol, selain mengelola dia juga mengontrol, kemudian memantau dan menjamin aliran produk halal melalui teknologi digital. Agar apa? Agar integritas halal tetap terjaga dari hulu ke hilirnya. Dari awal, dari peternakan gitu ya, sampai nanti datang, sampai nanti didapat oleh konsumen ya. Seperti pernah kita bahas alurnya logistik rantai pasok halal ini dari mulai awal dari peternakan atau pembibitan sampai nanti jatuhnya ke konsumer ya. Itu semua harus terjaga, harus ada integritas halalnya. Gunanya peningkatan efisiensi operasional ya. Jadi sistem informasi serta teknologi informasi ini berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan logistik gitu ya, dapat mengotomatiskan gitu ya, menjadikan otomatis proses logistik. Jadi logistik yang berjalan udah autopilot gitu ya. Tidak ada, oh jadi harus gimana nih autopilot. Bisa berjalan otomatis. Selain itu juga dapat mengurangi waktu pemrosesan. Jadi waktu pemrosesan yang lama dikerjakan oleh manusia ini bisa dibantu oleh sistem informasi dan juga teknologi informasi. Serta yang terakhir bisa meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Jadi kualitas layanan yang diberikan kepada para pelanggan, kepada para konsumen ini bisa meningkat kualitasnya. Oke. Selain itu, teknologi dalam halal supply chain ya dengan penggunaan perangkat digital serta sistem informasi ini untuk apa? Selain tadi gunanya di awal gitu ya. Ini ada empat ya kegunaan dari perangkat digital atau sistem informasi, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua transparansi, yang ketiga keamanan, dan yang terakhir menjamin kehalalan suatu produk ya. Jadi produk yang diberikan dari awal dari hulu ke hilir ini bisa terjamin kehalalannya. Ini bisa terjamin keamanannya tanpa terkontaminasi, tanpa ada kontaminasi silang gitu ya. Dan juga ini bisa meningkatkan efisiensi. Oke. Eh, Selain itu, peran sistem informasi dalam logistik halal, dia mengintegrasikan proses. Jadi ada beberapa proses ini diintegrasikan dengan sistem informasi, gitu ya. Kemudian menjaga kehalalan, mempermudah pengawasan,
dan juga meningkatkan transparansi. Ini adalah beberapa peran sistem informasi dalam logistik halal. Ya. Selain itu, tadi yang pertama terkait dengan mengintegrasikan proses, yaitu menghubungkan, ya. Jadi proses-proses ya antara supplier, produsen, distributor, retailer sampai konsumen ini bisa diintegrasikan, itu ya. Eh, eh, Oke, selanjutnya itu bisa menjaga integritas kehalalan ya. Teknologi ini membantu memastikan tidak ada kontaminasi, segregasi produk halal dan monitoring distribusi. Kemudian juga dapat mempermudah pengawasan ya. Selain bisa mengintegrasikan proses, ini bisa menjaga kehalalan. Yang ketiga, dapat mempermudah pengawasan. Contohnya, ini bisa memonitoring suhu. Jadi suhu yang ada misalnya di cold chain gitu ya, di kulkas yang kemarin kita sudah bahas ini ya, bisa diinformasikan dengan sistem informasi. Ya, suhunya bisa langsung connect ke handphone, suhunya bisa langsung connect eh, ke server gitu ya, agar bisa dilihat itu langsung oleh pengawas gitu ya. Kemudian tracking kendaraan, by GPS dan sebagainya. Kemudian audit halal digital ya, audit terkait dengan kehalalannya by digital ya, semuanya dengan menunjukkan misalnya dengan menunjukkan foto dan sebagainya serta pelaporan otomatis. Ya, ini juga bisa dibantu oleh sistem informasi dalam logistik halal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bisa meningkatkan transparansi. Konsumen bisa mengecek sertifikasi halalnya. Dengan ada kode barcode gitu ya, dengan ada nomor sertifikasi halal, ini bisa ditelusuri gitu ya. Kemudian asal produknya, proses distribusi, misal gitu ya. Dengan sistem informasi ya. Ini nanti misal di sertifikasi halal, itu bisa tahu nih kita misalnya beli ayam. Ayamnya ada sertifikasi halalnya. Itu bisa tahu tuh. Kita bisa melihat ini dipotong gitu ya. Ini disembelih gitu ya. Produk tersebut dari peternakan apa, dari lembaga penyembelihan apa gitu ya. Jadi siapa penyembelihnya, apakah sudah tersertifikasi oleh Juleha gitu ya, juru sembelih halal, kemudian dibawanya gitu ya dari tempat pemotongan sampai ke apa namanya, sampai ke restoran itu dengan logistik apa, apakah logistiknya sudah halal, tadinya logistiknya membawanya apa gitu ya. Nah, histori-histori itu ada semua, jadi transparansi dari rantai pasok halal ada gitu. Oke, baik. Selanjutnya, implementasi teknologi informasi ini ada beberapa implementasinya ya. ERP, Enterprise Resource Planning ya, sistem terintegrasi perusahaan untuk inventory, procurement, transportasi dan juga distribusi halal. Ini contoh-contoh beberapa teknologi informasinya terkait dengan SAP, Oracle dan juga Odoo. Ini teman-teman mungkin kalau teman-teman yang ada di pernah gitu ya, pernah magang, pernah bekerja atau pernah ada keluarganya yang eh, tahu tentang di dunia food and beverage, sepertinya agaknya tidak heran dengan beberapa kata-kata di contoh-contoh terkait SAP, Oracle dan juga Odoo. Kemudian ada Warehouse Management System ya, WMS ini bisa dia mengatur penyimpanan, segresi halal, barcode produk dan juga lokasi penyimpanan. Ini ada beberapa contoh implementasi teknologi informasi. Yang ketiga, Transportation Management System. Ini untuk mengelola rute distribusi, kendaraan, tracking produk dan juga jadwal pengiriman. Baik, teman-teman, selain itu implementasi eh, informasi teknologi dalam logistik halal ini bisa bermanfaat. Setidaknya ada 5 manfaatnya. Yang pertama efisiensi, ya, ketika eh, memanfaatkan eh, sistem informasi, teknologi informasi dalam logistik halal, ini pasti ada beberapa biaya-biaya atau waktu-waktu yang berkurang.
Kemudian ada akurasi mengurangi human error karena ini by mesin gitu ya. By mesin semuanya by system gitu ya. Dengan formula-formula, dengan rumus-rumus ini bisa mengurangi human error. Kemudian transparansi, produk mudah ditelusuri. Kemudian keamanan mengurangi risiko kontaminasi gitu ya. Jadi kontaminasi-kontaminasi silang, kontaminasi terhadap barang-barang yang non halal ini bisa berkurang karena bisa ditelusuri gitu ya. Kemudian yang terakhir ini bisa kepatuhan memudahkan audit halal. Oke, baik. Traceability berbasis digital atau ketelusuran berbasis digital. Apa sih ketelusuran berbasis digital? Ketelusuran adalah kemampuan untuk melacak asal-usul, ya. Asal-usulnya kayak tadi saya bilang, daging ayam, teman-teman makan stik ayam, gitu ya. Bisa dilihat asal-usulnya dari peternakan apa, dari pemotongan hewan apa. Kemudian proses dari penyembelihannya tadi, lokasinya, kemudian distribusi produk secara transparan. Kemudian, apa fungsinya ketelusuran tadi? Bisa menjamin kehalalan produk dengan melacak bahan baku, proses produksi, distribusi, dan juga penyimpanan. Jadi bisa dilihat semuanya, apakah menyimpannya bersama dengan barang-barang yang non halal, gitu ya, atau dan sebagainya. Kemudian mempermudah recall produk jika terjadi kontaminasi, pelanggaran hal dan juga kerusakan produk. Nah, ini juga mempermudah ya ketika produk di recall gitu ya karena wah ada kontaminasi silang nih jadi mempermudah recall produk jadi tahu oh di mana di recallnya gitu ya di mana dilihat gitu ya ditelusuri tadi kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen konsumen jadi lebih percaya tahu di mana pemotongan hewannya tadi di mana penyimpanannya tadi di mana tempat budidaya dan sebagainya. Yang terakhir, konsumen dapat memverifikasi produk secara digital. Jadi, konsumen-konsumen nanti bisa memverifikasi produk-produknya secara digital. Oke, kemudian teknologi traceability. Nih, setidaknya ada empat ya, ada empat teknologi yang mungkin sudah berjalan kali ini ya. Yang pertama eh, dengan barcode gitu ya. Nah, ini identifikasi produk otomatis. Jadi ada barcode gitu ya, kemudian diidentifikasi. Kemudian QR code gitu ya. Konsumen dapat scan informasi produk gitu ya. Kemudian ada RFID gitu, pelacakan otomatis menggunakan gelombang radio ya, teman-teman ya. RFID. Kemudian ada cloud system gitu ya. Penyimpanan data real time. Ya. Nah, jadi pemilihan eh, teknologi ini berdasarkan struktur kebutuhan bisnis. Jadi, teman-teman butuh bisnis apa? Oh, yang lebih mobile misalnya. Dengan barcode saja cukup ya, atau dengan cloud system yang agak lebih kompleks gitu ya. Nah, contoh traceability halal konsumen, scan QR code yang tadi saya bilang ya, muncul nomor sertifikat, bahan baku, tanggal produksi, jalur dan sebagainya ini keluar gitu ya di QR code tersebut. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke blockchain dari blockchain dan IoT dalam logistik halal. Ya, ini merupakan inovasi terbaru dalam ekosistem komputasi cloud ya, komputasi awan nih cloud ya teman-teman ya. Kalau teman ini dengan bahasa Indonesia itu cloud gitu ya. Blockchain ya adalah teknologi penyimpanan data digital terdesentralisasi yang transparan ya, sulit sekali dimanipulasi ya kecuali teman-teman dengan beberapa kemampuan hack dan sebagainya gitu ya dan juga aman itu. Contoh penerapannya sertifikasi halal digital ya. Kemudian ada tracking distribusi internasional itu ya. Dan juga smart apa tadi ini? Smart kontrak halal logistik gitu. Nah, ini berfungsi sebagai apa blockchain tadi dalam suplai halan? Ya pasti menjamin transparansi, semua pihak dapat melihat riwayat produk, mengurangi fraud ya yang sudah sering saya jelaskan di kelas ya, human error gitu ya atau kecurangan segala macam. Nah, ini atau pemalsuan ini bisa terjadi gitu ya. Nah, ini blockchain tadi bisa mengurangi fraud. Kemudian mendukung audit halal ya, agar proses sertifikasi halal lebih mudah diverifikasi. Oke.
Selain itu, IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk monitoring, pengumpulan data, dan juga otomatisasi untuk bisa mengotomatisasikan eh, proses bisnis. Kemudian penerapan IoT dalam logistik halal, ini contoh-contohnya ya, yang tadi saya bilang juga, sensor suhu, monitoring cold chain, jadi bisa terlihat langsung dari HP, oh di truk A gini ya, suhunya ini 12, oh masih aman lah, suhunya ini di bawah -50 misalnya, masih aman. Kemudian GPS, tracking melacak kendaraan distribusi, ini sudah di mana posisi dari distribusi, apakah ini mampir ke tempat-tempat yang tidak halal atau langsung jalan ke restorannya dan sebagainya. Nah, ini bisa ter-track. Kemudian ada smart warehouse, pemantauan gudang otomatis ya. Ini mungkin dengan CCTV dan sebagainya gitu ya. Atau bisa dilacak dengan sensor dan sebagainya. Ini bisa pemantauan gudang otomatis. Kemudian sensor kontaminasi ini mendeteksi kerusakan atau pencampuran produk. Oke? Tantangan implementasi, ya, ada beberapa tantangan ketika pengimplementasian sistem informasi. Yang pertama pastinya biayanya tinggi, ya. Harus ada modal di awal yang lebih besar. Kemudian kesiapan SDM harus ada eh, terlatih gitu ya untuk mengoperasikan sistem informasi tersebut. Kemudian infrastruktur, ya belum semua daerah memiliki sistem digital yang memadai. Misalnya cloud butuh akses data, akses internet cepat. Ini beberapa daerah belum, ya, memiliki sistem digital memadai atau misalnya tadi GPS gitu ya pakai GPS ternyata di beberapa daerah sinyal GPS-nya hilang dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi kendala. Yang terakhir ada keamanan data ya, resiko cyber attack dan juga kebocoran data. Ini adalah tantangan-tantangan implementasi dari blockchain dan juga IoT sistem informasi tersebut. eh, IoT tugasnya ini ada beberapa perbedaan ya. IoT ini mengumpulkan data, kalau blockchain menyimpan data aman. IoT monitoring real time, kalau blockchain bisa transparansi data. Yang terakhir IoT ini sensor dan tracking, blockchain ini memvalidasi informasi. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Mungkin paparan materinya cukup sekian ya. Dalam era digital ini, halal supply chain ini tidak cukup berbasis sertifikasi. Oh, sudah tersertifikasi halal. Iya, kita tahu sudah tersertifikasi halal, tapi juga membutuhkan transparansi digital, traceability real time, integrasi teknologi, serta pengawasan berbasis data. Teman-teman, ingat, karena masa depan industri halal akan bergerak menuju smart halal supply chain ecosystem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.